Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Surogo adalah seorang pria yang sering meminjamkan uang kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, namun ia selalu menetapkan bunga yang cukup tinggi, yaitu setengah dari jumlah uang yang dipinjam. Suatu hari, seorang pria tua dengan pakaian lusuh datang kepadanya untuk meminjam sejumlah uang. Surogo menyetujui permintaan itu dengan syarat bahwa dalam 3 bulan pria itu harus mengembalikan jumlah yang jauh lebih besar. Sehari-hari, Surogo berkeliling kampung mencari orang lain yang membutuhkan pinjaman. Ia sudah menikah dengan seorang wanita bernama Enda. Pernikahan mereka telah berjalan selama 6 tahun, tetapi hingga kini mereka belum dikaruniai anak. Enda gemar berbelanja dan menghadiri pertemuan arisan dengan teman-temannya. Selain memberikan pinjaman, mereka juga memiliki usaha warung makan yang berlokasi di tempat transit bus antar kota. Bahkan, mereka memiliki beberapa cabang warung di lokasi lain. Di balik kesuksesannya, ada rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Surogo mendapatkan kekayaannya dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Siang itu, Surogo sedang duduk di sebuah taman di desanya, menikmati segelas es teh dan gorengan, sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Saat sedang bersantai, ia melihat seorang pemulung yang tampak kelelahan. Keringat membasahi wajahnya, dan ia sesekali mengusapnya dengan tangan. Pakaian pemulung itu kotor, dan ada beberapa bagian yang sobek. Ia membawa sebuah karung berisi botol-botol bekas hasil memulung di sekitar taman. Melihat pemandangan itu, Surogo tiba-tiba merasa iba. Ia teringat masa lalunya, ketika dirinya pernah berada dalam kondisi yang serupa. Bertahun-tahun yang lalu, mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Kehidupan sehari-hari terasa begitu sulit, tepat 1 tahun setelah pernikahannya dengan Enda. Saat itu, kehidupannya jauh dari kata sejahtera. Ia kehilangan pekerjaannya karena terkena pemutusan hubungan kerja dari pabrik tempatnya bekerja. Keadaan ini membuatnya bingung karena ia harus tetap menghidupi keluarganya. Sementara itu, istrinya, Enda, setelah menikah memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan tidak bekerja. Di bulan-bulan awal setelah dipecat, Surogo berusaha keras mencari pekerjaan. Ia mengirimkan banyak surat lamaran kerja ke berbagai tempat, tetapi belum ada yang membuahkan hasil. Bahkan, ia mencoba mencari pekerjaan serabutan, tetapi tetap saja tidak ada yang menerimanya. Keadaan ini membuatnya semakin bingung dan tertekan. Suatu malam, setelah seharian mencari pekerjaan tanpa hasil, Surogo berbicara dengan istrinya di kamar tentang kondisi ekonomi mereka. "Mas, ini gimana? Masa kita harus terus seperti ini?" tanya Enda dengan wajah penuh kekhawatiran. "Kamu sabar. Ya dik, aku juga sedang berusaha cari kerja, tapi memang belum dapat," jawab Surogo. "Sampai kapan mas? Uang kita saja sudah hampir habis. Masa iya kita terus memakai tabungan hanya untuk makan sehari-hari?" Percakapan itu membuat mereka semakin memikirkan masa depan. Hingga akhirnya, Enda mendapatkan ide. Ia menyarankan sesuatu yang selama ini belum pernah terpikirkan oleh Surogo. "Mas, aku ada ide," ujar Enda. "Apa itu, Dek?" tanya Surogo penasaran. "Gimana kalau kita buka warung kecil-kecilan di depan rumah?" usul Enda. "Tapi uangnya dari mana, Dek?" "Kita saja besok bingung mau makan apa," jawab Surogo ragu. "Kita pakai uang. Tabungan dulu, Mas. Kan kalau buat usaha nantinya bisa dapat untung," kata Enda dengan penuh keyakinan. Surogo masih merasa ragu. "Iya sih, kalau untung. Tapi kalau rugi gimana?" tanyanya. "Kamu jangan pesimis dulu, Mas. Yang penting kita usaha dulu. Kalau enggak dicoba, kita enggak akan tahu hasilnya," kata Enda meyakinkan. Setelah berpikir sejenak, Surogo akhirnya setuju dengan ide istrinya. Keesokan paginya, mereka pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan yang akan dimasak dan dijual di warung kecil mereka. Setelah semua persiapan selesai, mereka mulai menata warung dengan penuh semangat. Sejak saat itu, Surogo dan Enda menjalankan usaha kecil mereka dengan harapan bisa memperbaiki kehidupan yang sempat terpuruk. Setelah makanan tertata rapi, warung
kecil mereka akhirnya dibuka. Awalnya, cukup banyak orang yang datang. Hal ini membuat mereka semakin bersemangat, merasa bahwa usaha mereka bisa berhasil. Hari itu, mereka mendapatkan keuntungan yang cukup untuk menambah modal. Namun, usaha mereka tidak berjalan lama. Setelah sekitar 2 bulan, warung mulai sepi. Jarang sekali ada pelanggan yang datang, dan kondisi ini membuat mereka bingung. Pendapatan yang terus menurun membuat mereka kesulitan untuk menutupi biaya operasional. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menutup warung sementara waktu. Tabungan yang mereka miliki pun sudah habis karena semuanya digunakan untuk modal usaha. Malam itu, Surogo merasa sangat kebingungan. Ia duduk termenung di sudut kamar, tangannya meremas-remas kain sarung yang melingkari pinggangnya. Pikirannya berkecamuk. Ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya semakin hancur. Dalam benaknya muncul satu kemungkinan, meminjam uang dari salah satu saudaranya yang lebih mapan secara ekonomi. Dengan harapan bisa mendapatkan bantuan, ia akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi saudaranya lewat telepon. Suara di seberang sana terdengar dingin. "Ada apa kau menelepon?" tanya saudaranya tanpa basa-basi. Surogo menelan ludah, mencoba merangkai kata-kata dengan hati-hati. "Kalau boleh, saya ingin meminjam uang. Saya sedang tidak bekerja dan uangnya mau saya gunakan untuk modal usaha warung," ujarnya pelan. Namun jawaban yang ia terima justru menghantamnya lebih keras daripada yang ia bayangkan. "Kau ini bisanya hanya merepotkan orang saja. Datang kalau ada maunya saja. Percuma juga, buka usaha, paling-paling nanti juga tidak bertahan lama. Rugi. Kau kembalikan pakai apa?" Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk langsung ke dadanya. Rahangnya mengeras, jari-jarinya mencengkeram ponsel dengan erat. Tanpa membalas sepatah kata pun, ia langsung menutup telepon. Napasnya memburu. Ia merasa terhina, diremehkan oleh darah dagingnya sendiri. Enda yang mendengar percakapan itu mencoba menenangkan suaminya. "Sabar mas, jangan diambil hati. Saudaraku memang orangnya seperti itu. Mungkin ini ujian untuk kita," katanya lirih. Surogo mendengus, matanya menatap kosong ke arah lantai. "Dia sudah merendahkan aku, Dik. Aku berusaha, bukan meminta-minta," jawabnya dengan nada yang dipenuhi amarah dan kekecewaan. "Yang penting kita tetap bersabar dan ikhlas. Pasti ada jalan keluar." Enda mencoba membesarkan hati suaminya, meskipun dalam hatinya sendiri sudah mulai muncul keraguan. Keesokan harinya, Surogo kembali keluar rumah, mencoba mencari pekerjaan. Namun, belum juga mendapatkan kesempatan. Dalam perjalanan, matanya menangkap sesuatu yang menarik perhatiannya. Di tembok pasar yang sudah lapuk dan penuh coretan, ada sebuah brosur lusuh yang tertempel. Ia melangkah mendekat, membaca isi tulisan di atasnya dengan teliti. "Bantuan untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup," tertulis dengan huruf besar di bagian atas. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ini mungkin jawaban atas kesulitannya. Tanpa banyak berpikir, ia merobek brosur itu dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, ia membaca ulang isi brosur tersebut. Ada sesuatu yang membuatnya ragu. Di dalamnya tertulis bahwa ada syarat yang harus dipenuhi, termasuk biaya tertentu untuk mendapatkan bantuan. Tapi pikirannya sudah buntu. Semua pintu terasa tertutup baginya. Ini satu-satunya harapan yang tersisa. Dengan wajah serius, ia menunjukkan brosur itu kepada istrinya. "Dik, tadi di pasar aku menemukan ini. Ada seseorang yang bisa membantu menyelesaikan masalah ekonomi kita. Gimana kalau aku coba?" tanyanya dengan nada penuh harap. Enda menatap brosur itu dengan keraguan. Namun, rasa lelah akibat tekanan hidup membuatnya tak lagi berpikir panjang. "Iya mas, siapa tahu ini bisa jadi jalan keluar untuk kita," jawabnya akhirnya. Keesokan pagi, Surogo bersiap untuk pergi ke tempat yang disebutkan di brosur. Ia membawa beberapa pakaian dalam tas hitam yang digendong di pundaknya. "Dik, aku berangkat dulu ya," kata Surogo. "Iya mas, hati-hati di jalan," sahut Enda dengan nada lembut, meski ada kekhawatiran dalam suaranya. Surogo segera menuju terminal bus untuk memulai perjalanannya. Lokasi yang dituju cukup jauh, berada di pelosok desa dan dekat dengan hutan.
Matahari perlahan merayap turun saat bus tua yang ia tumpangi melewati jalanan berdebu, menyusuri desa-desa terpencil yang semakin lama semakin sunyi. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya ia sampai di gerbang desa. Namun, ia belum tahu pasti alamat yang ia cari. Ia berjalan tanpa arah di jalan setapak yang sepi. Matanya liar mencari seseorang yang bisa ditanyai. Saat itu, seorang bapak-bapak tua dengan wajah keriput dan tatapan kosong melintas di depannya. "Permisi, Pak, saya mau tanya sesuatu," kata Surogo sopan. Bapak itu berhenti, menatapnya tajam sebelum menjawab. "Iya, mau tanya apa?" Surogo mengeluarkan brosur kusut dari saku jaketnya dan menunjukkannya. "Apakah Bapak tahu alamat ini?" Bapak itu menatap brosur dengan ekspresi aneh. Lihat matanya menyipit, seolah-olah sedang menimbang sesuatu. Lalu, dengan suara serak ia berkata, "Oh, ini rumahnya Mbah Linggo. Letaknya di ujung desa, di hutan, di balik rimbunan pohon bambu. Jalan saja lurus ke arah hutan, nanti akan sampai." Surogo mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan perjalanan. Langit mulai berwarna jingga saat ia menapaki jalan setapak menuju hutan. Angin berembus membawa aroma tanah basah dan dedaunan membusuk. Semakin jauh ia melangkah, semakin sepi suasana di sekelilingnya. Pohon-pohon tua berdiri menjulang, dahan-dahannya membentuk siluet menyeramkan saat tertimpa sinar matahari senja. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah area dengan rimbunan pohon bambu yang bergerak pelan tertiup angin. Di sana, di tengah bayang-bayang gelap, berdiri sebuah gubuk tua yang tampak sepi. Atapnya dipenuhi lumut, dinding kayunya mulai lapuk. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar dengan tempat itu. Surogo menelan ludah, lalu melangkah mendekati rumah tersebut. Tangannya terangkat, mengetuk pintu kayu yang sudah mulai rapuh. Suara ketukan menggema di antara pepohonan. Ia menunggu, namun tidak ada jawaban. Ketika ia hampir berbalik pergi, pintu itu berderit terbuka. Di balik pintu berdiri seorang pria, tua dengan sorot mata yang sulit diartikan. Wajahnya penuh kerutan. Rambutnya memutih seperti abu, dan kulitnya pucat bagai lilin. "Silakan masuk," suara Mbah Linggo terdengar parau. "Ada keperluan apa datang kemari?" Surogo melangkah masuk, merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan sempit itu. "Saya ingin usaha saya berhasil dan tidak mengalami kerugian terus-menerus, Mbah. Saya ingin warung saya laris dan ekonomi saya membaik," katanya dengan penuh harapan. Mbah Linggo diam, menatapnya lama sebelum menyeruput secangkir teh hangat yang mengepul di tangannya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Kalau itu yang kau inginkan, ada cara tertentu yang bisa dilakukan, tapi kau harus menjalani beberapa syarat." Malam itu, sebelum menjalani ritual, Surogo diajak masuk ke dalam sebuah ruangan khusus. Di dalam gubuk, begitu pintu ditutup, hawa ruangan itu berubah. Udara terasa lebih berat, seakan-akan ada sesuatu yang menekan dada Surogo. Dinding ruangan dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh yang tidak ia mengerti. Bau dupa yang menyengat memenuhi udara, bercampur dengan aroma tanah lembab. Tiba-tiba, hembusan angin kencang masuk melalui celah-celah dinding kayu, membuat nyala lilin di sudut ruangan bergoyang liar. Surogo merinding, bulu kuduknya berdiri. Tegak, Mbah Linggo tetap tenang, duduk bersila di tengah ruangan, mulai melantunkan doa dalam bahasa yang tidak dimengerti Surogo. Suasana semakin mencekam. Dari sudut ruangan, terdengar suara kayu berderak. Pintu dan jendela bergemuruh, seolah-olah ada sesuatu yang menggetarkannya dari luar. Lalu, asap tebal mulai muncul dari lantai, merayap perlahan, memenuhi ruangan dengan kepekatan yang menghalangi penglihatan. Bau busuk menyengat menusuk hidung, membuat Surogo ingin muntah. Asap itu kemudian bergerak, menggumpal, membentuk sosok besar dengan tubuh tinggi dan hitam pekat. Sepasang mata merah menyala muncul dari dalam kegelapan, menatap tajam ke arah mereka. Surogo gemetar. Jantungnya berdebar kencang, napasnya memburu. Ia ingin bergerak, ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku, seakan ada kekuatan yang menahannya. Ia di tempat Mbah Linggo tetap tenang, tatapannya tidak berubah. Ia mulai berbicara, namun suaranya terdengar bergema, seperti bukan hanya miliknya. Sosok hitam itu menggeram, suara seraknya menusuk telinga. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi setelah beberapa saat,
Sosok tersebut perlahan menghilang, meninggalkan sisa-sisa asap hitam yang menggantung di udara sebelum akhirnya memudar. Setelah ritual awal selesai, Mbah Linggo mengajak Surogo berjalan menuju lokasi pertapaan di bawah pohon bambu. Mereka menyusuri jalan setapak yang gelap, hanya diterangi sinar rembulan yang samar. Hiraukan gangguan yang mungkin kau rasakan. Pesan Mbah Linggo sebelum beranjak pergi, suaranya terdengar berat, nyaris seperti bisikan dari dunia lain. Kini, Surogo sendirian di bawah pohon bambu. Udara malam terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia mulai membaca mantra yang diberikan dengan suara perlahan. Suaranya bergetar di antara keheningan yang menyesakkan. Rimbunan bambu di sekelilingnya bergoyang pelan, menghasilkan suara gemerisik yang seolah-olah ada yang mengintainya dari dalam kegelapan. Malam semakin larut dan rasa mencekam perlahan menyelimuti tempat itu. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Tubuhnya merinding, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Namun, ia mengingat pesan Mbah Linggo untuk tidak menghiraukan gangguan apapun. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba tetap tenang dan melanjutkan ritualnya meskipun hatinya terus berdebar ketakutan. Langkah kaki itu semakin mendekat, semakin jelas, semakin berat. Surogo menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa ingin menoleh. Namun, nalurinya berteriak untuk lari. Tiba-tiba, langkah kaki itu menghilang, hening. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan terdengar suara seseorang meminta tolong. Suara itu terdengar begitu familiar. Surogo, tolong, tolong aku. Enda, tubuhnya menegang. Itu suara istrinya. Enda terdengar begitu putus asa, begitu menderita. Hatnya mencelos, tangannya gemetar ingin beranjak. Namun, sesuatu dalam dirinya menahan. Jangan. Ia nunggu hampir terianada untuk menoleh. Hampir saja. Tapi ia segera mengingat pesan Mbah Linggo. Ini hanya gangguan. Ini bukan nyata. Ia harus tetap fokus. Ia menutup matanya rapat, mencoba menenangkan diri, kembali merapalkan mantra meski suaranya hampir tak keluar. Lalu, angin kencang berhembus begitu tiba-tiba, menggoyangkan rimbunan bambu di sekelilingnya. Angin itu berputar mengelilinginya, seperti badai kecil yang hanya terpusat di tempatnya duduk. Daun-daun kering beterbangan, debu berputar, tubuhnya hampir terangkat. Suara Enda masih terdengar di kejauhan, tetapi kini bercampur dengan suara tawa mengerikan yang menggema di udara. Surogo menutup telinganya, berusaha bertahan. Kemudian, seketika, angin itu menghilang begitu saja. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Di hadapannya, kabut hitam perlahan muncul, semakin pekat, semakin nyata. Asap itu bergumul, bergerak seakan memiliki nyawa. Perlahan-lahan, dari dalam kepulan asap tersebut, muncul sosok besar dengan tubuh tinggi menjulang, hitam pekat seperti bayangan, dengan sepasang mata merah menyala yang menatapnya tajam. Wahai manusia, suara dalam itu menggema berat, nyaris seperti gemuruh petir. Ritualmu telah diterima. Kau telah berhasil. Surogo menelan ludah, tubuhnya gemetar, tetapi ia hanya mengangguk pelan, menahan rasa takutnya yang hampir meledak. Sosok itu mengulurkan sesuatu, sebatang bambu kecil berwarna hitam pekat. Bawa ini, ucapnya singkat. Dengan tangan gemetar, Surogo menerima bambu tersebut tanpa bertanya. Jari-jarinya terasa mati rasa saat menyentuhnya, seolah ada hawa dingin yang meresap ke dalam kulitnya. Pergilah, suara sosok itu kembali menggema. Surogo mengangguk cepat, lalu beranjak dari tempatnya, berjalan perlahan di jalan setapak yang gelap. Langkahnya terasa berat, setiap gerakan seperti diawasi. Pepohonan di sekelilingnya seakan berbisik, bayangan-bayangan di antara batang bambu tampak bergerak. Perjalanan terasa begitu panjang, sunyi, dan menyesakkan. Namun akhirnya, samar-samar, ia melihat cahaya dari rumah Mbah Linggo. Dengan tergesa, ia melangkah lebih cepat hingga sampai di depan rumah. Di sana, Mbah Linggo sudah menunggunya. Tanpa sepatah kata pun, ia membuka pintu, memberi isyarat agar Surogo segera masuk. Ruangan ritual kembali dipenuhi aroma kemenyan yang pekat, begitu kuat hingga menusuk hidung. Di sudut ruangan, dupa mengepul perlahan,
membentuk gumpalan asap yang meliuk-liuk di udara. Mbah Linggo telah bersiap, duduk bersila dengan mata terpejam. Ia mengambil bambu hitam dari tangan Surogo, lalu tanpa ragu membakarnya di atas bara api yang menyala redup. Aroma menyengat menyebar di dalam ruangan. Dengan jemarinya yang kurus, Mbah Linggo menggoreskan jari telunjuknya di atas asap kemenyan, merapalkan doa-doa dalam bahasa yang tak dimengerti. Beberapa saat kemudian, bambu itu telah menjadi abu. Dengan hati-hati, Mbah Linggo mengambil kain putih, menampung abu tersebut. Di dalamnya, ia kemudian mengambil sebotol minyak berwarna hitam pekat dan menyerahkannya pada Surogo. Oleskan minyak ini pada bambu yang tersisa, perintahnya. Surogo menuruti tanpa bertanya, meskipun ada sesuatu yang terasa aneh dengan minyak tersebut. Bau anyir samar-samar tercium saat ia membuka botolnya. Namun, ia menepis pikirannya dan mengikuti semua arahan dengan patuh. Setelah selesai, ia menyerahkan kembali bambu yang telah diolesi minyak itu pada Mbah Linggo. Dengan penuh kehati-hatian, pria tua itu mengasapi bambu tersebut, mengolesinya sekali lagi dengan minyak yang sama, lalu meletakkannya di atas kain putih. Ketika ritual selesai, Mbah Linggo menatap Surogo dengan sorot mata tajam. "Bambu ini harus kau simpan di dalam lemari," katanya pelan. Suaranya terdengar berat. "Jika dilakukan dengan benar, nantinya akan membawa keberuntungan dan kelancaran dalam usahamu." Surogo mengangguk cepat. Namun, Mbah Linggo tidak selesai. Ia kembali berbicara, suaranya kali ini terdengar lebih dalam, lebih menekan. Namun, tidak semudah itu. Surogo menelan ludah, merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. "Maksudnya, tidak mudah bagaimana, Mbah?" tanyanya dengan suara lirih, hampir berbisik. Mbah Linggo menjelaskan bahwa ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan agar ritual ini berhasil sepenuhnya. Dengan suara pelan, ia menyerahkan sebungkus abu berwarna kehitaman kepada Surogo. "Abu ini kau bawa pulang dan taburkan di sekeliling warungmu. Bacakan mantranya dengan penuh keyakinan," katanya dengan tatapan tajam yang terasa menembus hingga ke dalam jiwa. Surogo mengangguk patuh. "Baik, Mbah. Saya sudah paham semuanya," jawabnya penuh hormat. Sebelum pulang, ia merogoh kantongnya, mengeluarkan uang yang telah ia simpan selama ini, lalu menyerahkannya kepada Mbah Linggo sebagai imbalan atas bantuannya. Mbah Linggo menerima tanpa banyak bicara, hanya tersenyum tipis sebelum beranjak masuk ke dalam rumah. Tanpa membuang waktu, Surogo segera bergegas kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, malam telah larut. Ia mengajak istrinya keluar, membawa abu yang diberikan oleh Mbah Linggo. Dengan langkah hati-hati, mereka menaburkan abu itu di sekitar warung mereka. Surogo membaca mantra dengan suara lirih, nyaris seperti bisikan yang terseret angin malam. Udara mendadak terasa lebih berat, seakan-akan sesuatu tengah mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Setelah ritual selesai, mereka segera kembali ke dalam rumah. Tak ada satu kata pun yang terucap di antara mereka. Hanya ada perasaan ganjil yang terus menyelimuti. "Besok kita mulai jualan lagi, ya. Siapa tahu setelah ini warung kita bisa lebih ramai," ujar Surogo penuh harap, mencoba mengusir kecemasan yang melingkupi hatinya. Namun, Enda tampak ragu. "Tapi Mas, kita sudah tidak punya uang untuk modal," katanya dengan nada khawatir. Surogo terdiam, pikirannya berputar mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu. Bambu hitam yang diberikan kepadanya. "Tenang. Besok kita lihat saja. Siapa tahu bambu itu sudah membawa keberuntungan untuk kita. Sekarang kita tidur saja dulu," ucapnya, berusaha menenangkan. Enda mengangguk, meski kegelisahan masih terpancar dari wajahnya. Malam itu mereka bersiap untuk tidur. Namun, Surogo tak bisa memejamkan mata. Perasaan gelisah menyelimutinya. Ia terus melamun, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin gelap. Tiba-tiba dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam melintas sekilas di sudut ruangan. Tubuhnya merinding. Jantungnya berdegup lebih kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia menoleh perlahan, tetapi bayangan itu sudah menghilang. Hanya keheningan yang tersisa. Dengan cepat, ia menarik selimutnya, mencoba memejamkan mata meskipun
Dadanya masih terasa sesak oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, Surogo terbangun lebih dulu. Tanpa membuang waktu, ia langsung melangkah menuju lemari. Jantungnya hampir berhenti saat ia membukanya. Di dalamnya tersusun rapi tumpukan uang yang begitu banyak. Matanya membelalak tak percaya. Ini tidak mungkin. Dengan penuh semangat, ia segera membangunkan istrinya. "Dik, bangun! Lihat ini!" Serunya dengan suara bergetar antara keterkejutan dan kegembiraan. Enda yang masih mengantuk terpaksa membuka matanya. Namun, begitu melihat isi lemari, ia langsung terlonjak kaget. "Mas, kita punya banyak uang, kita kaya sekarang," serunya dengan suara gemetar, matanya membesar penuh keterkejutan. Tanpa menunda waktu, mereka segera bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Hari itu, mereka kembali berjualan di warung mereka. Tak disangka, dagangan mereka laris manis. Seakan ada daya tarik yang tak kasat mata, yang membuat orang-orang terus berdatangan. Hari demi hari berlalu, dan usaha kecil mereka berkembang pesat. Warung yang dulu sederhana, kini berubah menjadi lebih besar, lebih megah. Mereka membuka cabang di berbagai lokasi strategis. Hasil keuangan yang melimpah membuat mereka membeli kendaraan pribadi, rumah mewah, dan barang-barang mahal yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Surogo tak lagi hanya seorang pedagang, ia kini menjadi seorang pengusaha sukses. Namun, seiring waktu, keberhasilan itu membawa perubahan dalam dirinya. Dulu, ia pria yang rendah hati, namun kini kesombongan mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Ia tak lagi sekadar berdagang, ia kini mulai terjun ke dunia lain, dunia yang lebih gelap. Ia mulai memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi dengan bunga yang mencekik. Orang-orang yang dulu menganggapnya baik hati, kini mulai melihatnya dengan tatapan ketakutan. Namun, Surogo tak peduli. Baginya, kekayaan adalah segalanya. Surogo merasa dirinya paling kaya dan berkuasa. Ia sudah lupa bagaimana ia dulu memulai segalanya, bagaimana ritual yang ia lakukan telah mengubah hidupnya. Kini, semua hanya tentang harta dan kejayaan. Namun, ada satu kejadian yang tak bisa ia lupakan. Suatu hari, ia melakukan sesuatu yang tak biasa. Dengan tangan gemetar penuh rasa ingin tahu, ia mengambil selembar uang dan memakuinya di jalan. Dalam hatinya, ia berharap seseorang akan menemukannya, mengambilnya, dan tanpa sadar menggunakannya. Ia ingin melihat hasil dari ritualnya. Keesokan harinya, sebuah kejadian aneh terjadi. Seorang pejalan kaki yang tak dikenal tiba-tiba jatuh pingsan di tempat tanpa sebab yang jelas. Orang-orang di sekitarnya panik, mencoba menolong, tetapi tak ada yang bisa dilakukan. Dalam hitungan menit, nyawanya melayang. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Kini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, Surogo termenung. Ia duduk sendirian di sebuah warung kecil, menikmati segelas teh hangat yang mulai mendingin. Pandangannya kosong, pikirannya melayang ke masa lalu, mengingat kembali semua yang telah ia lakukan. Lamunannya terhenti ketika seorang penjual datang membawakannya pesanan. "Mas, ini pesanannya." Suara penjual itu membuyarkan pikirannya. Surogo tersentak, kembali ke dunia nyata. Ia mengangguk dan menerima pesanannya. "Makasih ya, Mang." "Iya, sama-sama, Mas. Dari tadi saya lihat Mas melamun terus. Jangan terlalu banyak melamun," ujar penjual itu sebelum pergi. Surogo hanya tersenyum tipis. Setelah pria itu pergi, ia kembali tenggelam dalam pikirannya. Sudah lebih dari 3 tahun ia menjalani kehidupan barunya ini. Kehidupan yang dipenuhi kemewahan. Namun, dalam 3 bulan ke depan, ia tahu sesuatu akan datang. Sesuatu yang selama ini ia hindari, malam pun tiba. Surogo bersiap menghadapi hal yang sudah ia prediksi sejak lama. Dengan tangan mantap, ia mengambil selembar uang, membacakan doa dengan niat yang sama seperti sebelumnya. Esok harinya, uang itu akan ia letakkan di jalan, berharap seseorang menemukannya seperti dulu. Namun, sejak ia mulai melakukan ritual ini, ada sesuatu yang berubah. Gangguan-gangguan aneh mulai menghantui dirinya dan Enda. Setiap malam, ada sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Suara-suara aneh, bayangan hitam yang muncul sekilas, udara yang tiba-tiba menjadi dingin tanpa alasan. Malam itu, setelah menyelesaikan doanya,
Surogo merasa ingin pergi ke kamar mandi. Dengan langkah malas, ia berjalan menuju pintu. Saat itu, dalam matanya Sisya melihat sesuatu. Bayangan hitam melintas dengan cepat. Ia sempat terkejut, tetapi memilih mengabaikannya. Mungkin hanya ilusi, pikirnya. Ia tak ingin berpikir macam-macam. Yang terpenting saat ini hanyalah buang air kecil. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu kamar mandi, tubuhnya langsung membeku. Di depan pintu, sosok tinggi besar berdiri. Matanya merah menyala menatap langsung ke arahnya. Nafasnya terdengar berat, seakan-akan menghembuskan udara panas ke wajah Surogo. Surogo tak mampu bergerak. Darahnya terasa membeku, jantungnya berdetak begitu keras, hingga hampir melompat keluar dari dadanya. Lalu, dengan suara menggelegar yang menggema di seluruh ruangan, sosok itu berkata, "Kau telah melanggar janjimu." Sekelebat bayangan hitam menerjang ke arahnya. Surogo menjerit sekencang-kencangnya sebelum semuanya menjadi gelap. Ia jatuh pingsan. Teriakan itu membangunkan Endah. Panik, ia berlari menghampiri suaminya yang tergeletak di lantai. Tubuh Surogo dingin, keringatnya mengucur deras. Dengan gemetar, Endah mengambil minyak angin dan mengoleskannya ke hidung suaminya, mencoba membuatnya sadar. Tak lama, Surogo mulai bergerak, matanya terbuka dengan tatapan kosong. "Mas, kamu kenapa?" Suara Endah bergetar. Surogo menelan ludah, masih merasakan ketakutan yang begitu nyata. Aku melihat sesuatu, sosok yang sangat menyeramkan." Endah mencoba menenangkan suaminya. "Ah, mungkin itu cuma halusinasi, Mas. Kamu mungkin terlalu lelah." Namun Surogo tahu apa yang ia lihat. Dan ia tahu ini baru permulaan. "Serius, Mas. Sudah, mending kamu istirahat. Mungkin kamu hanya kecapekan," ujar Endah, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, lebih dari meyakinkan suaminya. Surogo tidak menjawab. Endah mengangguk dan beranjak ke ruang tamu. Ia tidak bisa tidur. Mungkin menonton televisi bisa mengalihkan pikirannya. Malam itu terasa sangat sunyi. Desa mereka memang selalu sepi saat malam menjelang, tetapi kali ini keheningan itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengintai, menunggu dalam bayangan. Tiba-tiba, suara benda jatuh terdengar memecah keheningan. Endah tersentak. Ia menoleh dan melihat vas bunga yang ada di meja samping televisi terjatuh tanpa sebab. Jantungnya berdegup kencang, nafasnya memburu, tubuhnya merinding, bulu kuduknya berdiri tegak. Tak ada angin, tak ada siapa-siapa di sana. Lalu, mendadak, angin kencang berhembus masuk ke dalam ruangan. Tirai berayun liar, pintu kayu berderak keras, seakan ingin terlepas dari engselnya. Hawa dingin yang menggigit memenuhi seluruh ruangan. Endah merasa dadanya semakin sesak. Ia tak bisa berpikir jernih. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia beranjak ke belakang rumah untuk mengambil sapu. Ia harus Namun saat ia melangkah menuju belakang rumah, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berjalan terseret, berat dan lamban. Endah mengernyit. Pikirannya langsung mengarah pada Surogo yang mungkin sudah bangun dan hendak ke kamar mandi. "Mas, kamu sudah bangun?" tanyanya tanpa menoleh. Tak ada jawaban. Langkah kakinya terhenti. Rasa penasaran mulai menguasai pikirannya. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Saat matanya menangkap sosok yang berdiri di sana, tubuhnya langsung kaku. Sesosok bayangan tinggi besar menatapnya lurus. Giginya tajam, mencolok di antara wajahnya yang samar dalam gelap. Mata merahnya menyala, seolah menyelidiki Endah dari ujung kepala hingga kaki. Ketakutan menyergapnya seketika. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Mulutnya terkunci, tubuhnya membeku. Hawa dingin menusuk tulangnya, membuat napasnya tersengal. Detik berikutnya, pandangannya mengabur dan tubuhnya ambruk ke lantai. Keesokan paginya, Surogo bangun lebih dulu. Dengan langkah malas, ia berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Namun, saat melewati ruang tamu, ia terhenti. Matanya membelalak saat melihat tubuh Endah tergeletak di lantai. "Dik, kamu kenapa? Kenapa tidur di lantai?" serunya panik. Tanpa berpikir panjang, ia segera
mengangkat tubuh istrinya dan membaringkannya di sofa. Ia menepuk-nepuk pipi Endah, berusaha membangunkannya. Beberapa saat kemudian, kelopak mata Endah mulai bergerak. Ia mengerjap, matanya masih tampak lemas dan kosong. Ia menatap Surogo yang terlihat khawatir. "Aku yang seharusnya bertanya, Mas, kenapa aku bisa tidur di lantai?" Suaranya lirih. Surogo menghela napas, mencoba menenangkan diri. "Bentar, aku ambilin teh hangat dulu biar kamu lebih tenang." Endah masih berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Saat Surogo kembali dengan secangkir teh, ia menyerahkannya pada istrinya. "Ini, minum dulu, Dik." Endah meneguknya perlahan, lalu menarik napas panjang sebelum akhirnya bicara. "Mas, aku kaget semalam. Aku lagi nonton TV, tiba-tiba vas bunga di meja jatuh sendiri. Aku sempat bersihin pecahannya, terus aku mau ke belakang buat ambil sapu. Tapi pas aku jalan, aku dengar suara langkah kaki di belakangku." Ia menggigit bibirnya, tatapannya mulai dipenuhi ketakutan. Surogo menatap istrinya dengan serius. Terus Endah menelan ludah. "Aku kira itu kamu, Mas, tapi pas aku nengok, aku lihat." Ia terdiam, tubuhnya bergetar halus. Surogo bisa melihat jelas bahwa istrinya tidak berbohong. Surogo menarik napas dalam. "Iya, Dik, aku paham." Endah menatapnya, berharap suaminya mengerti bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Tapi Surogo memilih mengalihkan pikirannya. Setelah sarapan, ia bersiap untuk pergi ke pasar. Di sana, ia sengaja menjatuhkan uang yang sudah ia siapkan sebelumnya. Tanpa menunggu, ia langsung pergi, yakin seseorang akan menemukannya dan mengambilnya. Namun, saat ia pulang ke rumah, sesuatu yang aneh terjadi. Uang tersebut masih tergeletak di jalan, tidak tersentuh sama sekali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Tiba-tiba, sebuah truk melintas dengan kecepatan tinggi. Tanpa sengaja, roda besarnya melindas uang tersebut. Uang itu menempel pada roda yang terus berputar, melewati jalan berlubang yang penuh dengan kubangan air sisa hujan semalam. Perlahan, uang itu basah, terlepas dari roda dan jatuh ke dalam genangan. Seiring waktu, kertasnya mulai hancur, larut dalam air. Tidak ada seorang pun yang menemukannya. Tanpa sepengetahuan Surogo, rencananya kali ini gagal total. Siang harinya, ia duduk di depan warungnya, menunggu orang-orang yang berutang kepadanya datang untuk membayar. Biasanya mereka akan datang sendiri karena sudah jatuh tempo. Jika ada yang terlambat membayar, ia tidak segan untuk menagih langsung ke rumah mereka. Hari itu, warungnya sudah mulai sepi setelah beberapa pelanggan selesai makan. Endah duduk di sampingnya, menikmati waktu senggang mereka. "Mas, gimana tadi? Ada yang ambil uangnya?" tanyanya. Surogo mengangguk santai. "Seperti biasa, Dik. Sudah aku sebar uangnya." "Terus, kamu langsung pulang?" "Iya, masa aku mau nungguin terus? Nanti juga ada yang ngambil," jawabnya dengan yakin. "Tapi, apa kamu yakin ada yang bakal ambil?" Nada suara Endah penuh keraguan. Surogo tersenyum kecil, mencoba meyakinkan istrinya. "Udah, kamu tenang aja, Dik. Pasti ada kok yang ambil." "Mas Surogo, saya mau bayar tempo kemarin," ujar seorang pria sambil menyerahkan sejumlah uang. "Iya, Pak. Terima kasih. Lain kali jangan sampai telat ya, biar saya nggak perlu datang ke rumah Bapak," ujar Surogo dengan nada santai. Waktu pun berlalu. 3 bulan telah lewat. Namun yang diharapkan Surogo belum juga terjadi. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Pagi itu, ia bangun dengan perasaan gelisah. Tanpa membuang waktu, ia segera membuka lemari tempat ia biasa menyimpan uang hasil usahanya. Namun, begitu lemari itu terbuka, wajahnya seketika pucat. Uang yang seharusnya ada di sana lenyap tanpa jejak. Tangannya gemetar saat meraba-raba bagian dalam lemari, seolah berharap uang itu hanya terselip di sudut yang tak terlihat. Namun, hasilnya nihil. Surogo terduduk lesu di atas kasur, kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Endah, yang baru saja bangun, melihat wajah suaminya yang tampak kusut dan lesu. Sambil mengucek matanya, ia bertanya, "Mas, kenapa kelihatan begitu panik?" Surogo menoleh dengan tatapan kosong. "Uang yang harusnya ada di lemari hilang, Dik." Endah mengernyit. "Kok bisa?"
Mungkin kamu lupa naruhnya. Surogo menggeleng lemah. Aku udah cek semuanya. Aku udah lakuin ritualnya seperti biasa. Udah baca, doa. Tapi kenapa kali ini gak ada hasilnya? Endah mencoba menenangkan suaminya. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai, Mas. Malam harinya, Surogo dan Endah mencoba beristirahat lebih awal. Namun, tepat saat jam menunjukkan pukul 11 malam, suara ketukan keras terdengar dari arah pintu rumah. Tok, tok, tok. Suara itu begitu kuat, menggema di seluruh ruangan. Berulang kali, seakan ada sesuatu di luar sana yang tidak sabar, ingin masuk. Endah tersentak bangun. Mas, siapa itu? Kok ketukannya keras banget? Bisiknya dengan nada cemas. Surogo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pintu dengan perasaan waspada. Suara ketukan itu terus berlanjut, makin lama makin keras, membuat bulu kuduknya berdiri. Malam yang tadinya sunyi kini terasa begitu mencekam. Jantung Surogo berdebar cepat. Dengan langkah ragu, ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju pintu. Tangannya terulur, meraih gagang pintu yang terasa dingin menusuk. Dengan napas tertahan, ia membukanya perlahan. Begitu pintu terbuka, tubuhnya membeku. Sosok tinggi besar berdiri di hadapannya. Makhluk itu tampak menyeramkan. Tubuhnya besar, wajahnya penuh kemarahan. Matanya yang merah menyala menatap Surogo, tajam seolah hendak menelannya hidup-hidup. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, mencekik. Kau telah melanggar perjanjian, suara sosok itu bergema, dalam dan berat. Surogo menelan ludah. Melanggar? Bagaimana bisa? Saya sudah menyebar uang itu, jawabnya dengan suara bergetar. Makhluk itu menggeram. Uang yang kau sebar, tidak ada yang mengambil. Itu berarti belum ada pengorbanan yang kau berikan. Surogo ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Namun, sebelum sempat berbicara, tubuhnya mendadak terasa kaku. Napasnya tercekat. Makhluk itu bergerak cepat. Dalam sekejap, cengkeraman kuat melilit leher Surogo. Tubuhnya terangkat ke udara. Kakinya tidak lagi menyentuh tanah. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Tangannya berusaha mencengkram sesuatu, mencari pegangan, tapi sia-sia. Ia mencoba berteriak, tapi suara tidak keluar dari mulutnya. Pandangannya mulai kabur. Napasnya tersengal, semakin sulit, semakin berat. Lalu, dengan satu gerakan brutal, makhluk itu melemparkannya dengan keras ke ruang tamu. Brak! Tubuhnya menghantam meja, membalikkan segala isinya. Surogo terkapar, tak bergerak. Ruangan itu mendadak sunyi. Di dalam kamar, Endah mendengar suara. Benturan keras. Ia mengerutkan dahi. Mas, lama sekali. Ada apa ya? Gumamnya merasa cemas. Setelah menunggu beberapa saat dan Surogo tak juga kembali, ia pun memberanikan diri untuk keluar. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju ruang tamu. Namun, begitu melihat ke depan, tubuhnya langsung menegang. Di lantai, suaminya tergeletak tak bergerak. Mas! Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ketakutan mulai merayapi tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang. Matanya mulai panas. Air mata menggenang di pelupuk. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. Tangannya terulur ingin menyentuh tubuh buyut suaminya. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, hawa dingin yang menusuk tiba-tiba menyergap ruangan. Endah membeku. Di hadapannya, sesosok makhluk menyeramkan berdiri, menatapnya dengan mata menyala merah. Lidahnya menjulur, panjang dan menjijikkan. Kedua matanya melotot, penuh kebencian. Nafasnya berat, seperti suara geraman yang datang dari kegelapan. Kau juga harus menerima akibatnya. Suara makhluk itu bergema di seluruh ruangan. Tubuh Endah semakin lemas. Napasnya tersengal. Matanya melebar penuh ketakutan. Makhluk itu bergerak cepat, lebih cepat dari yang bisa ia bayangkan. Dalam sekejap, tubuhnya terangkat ke udara, lalu dilemparkan dengan keras ke lantai. Brak! Kepalanya terbentur meja dengan suara yang begitu nyaring. Darah mengalir deras, membasahi lantai yang dingin. Matanya perlahan memudar, kesadarannya menghilang, hingga akhirnya tubuhnya tak lagi bergerak. Keesokan paginya, seorang warga datang.
ke rumah mereka. Ia hendak membayar hutang seperti biasa. Dengan santai, ia mengetuk pintu beberapa kali. "Assalamualaikum, Mas Surogo, Bu Endah," panggilnya. Sunyi. Tak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras, namun tetap tak ada sahutan. Kecurigaan mulai merayapi benaknya. Pintu tampak sedikit terbuka. Dengan ragu, ia mendorong daun pintu perlahan, hingga akhirnya terbuka lebar. Begitu melihat ke dalam, tubuhnya langsung gemetar. Nafasnya tercekat, pandangannya membelalak. Di lantai, tubuh Surogo dan Endah tergeletak bersimbah darah. Bau anyir memenuhi ruangan, menusuk hidungnya membuatnya hampir muntah. Lututnya melemas, tetapi ia memaksa dirinya untuk berteriak. "Tolong! Tolong!" Suara paniknya menggema di seluruh kampung. Dalam hitungan detik, para tetangga berdatangan. "Ada apa, Pak?" tanya seseorang dengan napas memburu. Namun, begitu mereka melihat ke dalam rumah, mereka tak sanggup berkata-kata. Beberapa menutup mulutnya, beberapa lainnya mundur selangkah, tak sanggup melihat pemandangan mengerikan di hadapan mereka. Jenazah Surogo dan Endah akhirnya dibawa keluar. Warga yang mengurusnya mencoba mendoakan mereka, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Mata mereka tetap terbuka. Meskipun sudah dicoba ditutup berulang kali, kelopak mata itu selalu terbuka kembali, seolah masih ada sesuatu yang belum selesai. Ketika prosesi selesai, jenazah mereka dibawa ke pemakaman. Suasana mendadak berubah. Langit yang tadinya cerah perlahan menggelap. Awan mendung menggantung berat. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang liar. Aroma anyir yang menyengat masih tercium, meskipun tubuh mereka telah dimandikan dan dikafani. Para penggali makam bergegas menyelesaikan tugas mereka. Satu persatu tanah ditumpahkan ke liang lahat menutupi tubuh yang telah terbujur kaku. Beberapa warga merasa tak nyaman. Suasana begitu mencekam, seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Begitu semua selesai, mereka segera meninggalkan area pemakaman, berharap bisa melupakan kejadian menyeramkan itu. Namun, ketenangan tidak berlangsung lama. Malam harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Makam Surogo dan Endah tiba-tiba dikelilingi oleh kelelawar dalam jumlah yang sangat banyak. Hewan-hewan itu berterbangan rendah, menciptakan suara gemuruh yang mengerikan. Mereka berputar-putar di atas makam, seakan ada sesuatu yang mengundang mereka ke sana. Sementara itu, di rumah mereka, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Uang yang dulu ditinggalkan Surogo dan Endah mendadak berubah. Tidak ada lagi lembaran uang. Yang tersisa hanyalah daun bambu, berserakan di seluruh rumah. Warung yang dulu dikelola Endah akhirnya tutup. Tak ada yang mau mengurusnya. Rumah itu dibiarkan kosong, terbengkalai, ditinggalkan begitu saja. Seiring waktu, warga sekitar mulai melihat hal-hal yang tidak seharusnya ada. Beberapa orang mengaku melihat sosok tinggi besar berdiri di depan rumah, hanya diam, menatap mereka dengan tatapan kosong. Yang lain bersumpah pernah melihat bayangan Surogo dan Endah berkeliaran di dalam rumah, berjalan tanpa suara. Wajah mereka pucat dan penuh penderitaan. Sejak saat itu, rumah tersebut menjadi legenda menyeramkan di kampung. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Tak ada yang berani menyebut nama mereka di malam hari. Karena mereka tahu, sesuatu masih menghuni tempat itu, dan sesuatu masih menunggu.